Penyebaran agama Islam di Palopo, Sulawesi Selatan sudah ada sejak tahun 1603 Masehi. Dengan tokohnya seorang ulama bernama Datuk Sulaiman asal Minangkabau, Sumatera Barat. Datuk Sulaiman kemudian membangun Masjid Jami yang hingga kini masih berdiri kokoh. Bangunan masjid ini memiliki pencampuran di bagian konstruksi dengan adanya unsur lokal, Bugis, Jawa, Hindu-Islam, dan Tiongkok. Akulturasi budaya yang melekat pada ornamen masjid menggambarkan toleransi tinggi dan damainya ajaran Islam. Selain itu, batu yang menjadi dinding masjid ukurannya berbeda, yang merupakan simbol untuk merekatkan persaudaraan. Banyak filosofi yang menyertai hampir semua detail bangunan dari masjid yang sudah berumur hampir 500 tahun ini. Nah, itulah kita kalau bisa mengikuti sifat penyu. Dia tidak sombong. Tidak seperti ayam. Ayam itu dia bertelur satu, dia berteriak sekampung. Nah, kalau penyu ini dia bertelur 200, diam-diam dia timbun telurnya, dia lari ke laut. Nah, itulah filosofi daripada orang Cina. Masjid Jami Palopo sejak berdiri pada masa Datuk Luwu ke-15 Andi Patiware hingga kedutaan selanjutnya selalu menjadi tempat berdiskusi dan berunding para punggawa kerajaan untuk membicarakan strategi perlawanan melawan penjajah Belanda maupun strategi membangun kerajaan. Hal ini karena Masjid Jami adalah bagian yang tak terpisahkan dari Istana Kerajaan Luwu Palopo. Perjuangan pada saat itu dijadikan benteng karena di dalam masjid lantainya itu cukup tinggi pada zaman itu. Nah, kita itu dijadikan benteng pada zaman Belanda itu. Jadi kalau ada peperangan atau apa melawan Belanda, maka kita berkumpul di sini untuk dijadikan benteng karena cukup tebal dia punya tembok. Masjid Jami Palopo tidak pernah sepi dari jamaah, terutama pada bulan Ramadan. Setiap selesai melaksanakan sholat, para jemaah tetap tinggal di masjid untuk mengaji atau membaca tadarus Al-Quran dan berzikir. Tim Liputan Kompas TV.